Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Apa kabar semuanya? Eh, Bagaimana sekarang di rumahnya? Pada sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Sebelum mulai pembelajaran, kita on cam dulu ya, kita absen. Baik Ibu. Ibu kameranya bagus. Udah, Bu. Udah. Eh, Nur Aminah Hadir, Ibu. bisa. Gue Indah. Hadir Ibu. Indah, Hadir. Mutiara, Mutiara Christine, Hadir, Ibu. Nelin. Kita membaca doa terlebih dahulu ya. Julpa, tolong pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, langkah kita berdoa dahulu ya. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Beri salam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ada Bu Julpa. sinyal kali, Bu. Oke. Julpa hadir? Nah, di sini kita akan membahas mengenai bentar ya, kita share screen. Di sini kita akan membahas mengenai menyajikan laporan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Nah, sebelumnya kita sudah ngebahas tentang sifat-sifat cahaya. Ada berapa sifat-sifat cahaya? Ada 5 buat Banyak. Coba sebutkan. Bisa dipantulkan, bisa Terus dibiaskan, bisa diuraikan. Terus apa lagi ya? Cahaya bisa menembus benda bening, baru berapa tuh? Baru 3. Ih, bukan Bu, udah 4 nyebutinnya Bu. Oh, yang terakhir ada cahaya merambat lurus. Iya. Yang kedua itu ada cahaya dapat dipantulkan. Nah, yang ketiga itu ada cahaya menembus benda bening. Yang keempat itu ada cahaya dapat Dibiaskan. dibiaskan. Yang kelima itu cahaya yang dapat diuraikan. Nah, di sini ada satuan pendidikan. Tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan. Bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut, siapkan tempat duduk yang nyaman ya. Iya Bu, senyaman bersama dia. Salah. Nah, di sini kita akan lebih ngebahas tentang menyajikan laporan hasil percobaan tentang sifat cahaya ya. Kita mengamati video. Sudah siap Baik kan? Ibu. Siap Bu. Volumenya Ibu naikin, siapa tahu belum Ibu naikin. Gak ada suaranya. Gak ada. Ngik-ngik dong Bu. Ini padahal jelas. Iya tadi sama. Yaudah lihat gambarnya aja deh. Iya Ibu. Nah, cahaya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti cahaya matahari yang tembus ke kaca. Nah, center berbentuk lurus.
Nah, ini menggunakan ini ya sensor dipantulkan dalam benda. Itu apa, Bu? Jualan donat itu Nelen. Sorry. Kesel gitu dari tadi gue doang yang ngomong. Wah, Saya kira itu berisi. suara videonya. Dia Nah, ini juga dagang pantulan. betis. Udah anak-anak fokus ya, itu ada memang lewat. Ya, Bu. Nah, ini pantulan cahaya tuh. Kayak tembok, kayu, batu. Nah, seperti cahaya. Nah, yang dibiaskan nih, cahaya menggunakan air pensil. Nah, sudah terlihat kan perbedaannya? Iya, Bu. Itu apa, Bu? Itu sungai. Nah, cahaya dapat diuraikan. Itu pelangi ya, Bu? Ya, pelangi. Nah, biasanya kan pelangi itu setelah hujan ya. Iya. Tuh, itu pantulan cahaya dari balon. Nah, ini apa pantulan cahaya yang dapat ditemukan di kehidupan sehari-hari. Kalian juga nanti mencobanya ya di rumah. Iya, Bu. Bu, ini teman saya pada kemana sih, Bu? Tidur tuh, Bu. Ada ini ada. Diperhatikan ya. Iya, Ibu. Nah, itu pembahasan mengenai cahaya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu telah mengirimkan contoh dan soal di grup ya. Nanti itu soalnya diisi dan dikumpulkan. Baik, Ibu. Nah, selanjutnya kita Nah, siapa yang ingin membacakan ini? Saya, Bu. Nelin? Esok silahkan, Christine. Oke. Loop disebut juga kaca pembesar atau suryakanta. Loop merupakan alat optik yang terdiri atas lensa cembung untuk melihat benda kecil supaya tampak lebih besar dari ukuran sebenarnya. Loop biasanya digunakan oleh tukang arloji atau jam tangan untuk membantu melihat komponen jam yang ukurannya kecil.
Loop memanfaatkan salah satu sifat cahaya, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Udah, Bu. Nah, ya, jadi loop itu kaca pembesar atau suryakanta yang bisa apa buat bisa melihat benda kecil. Nah, selanjutnya itu ada pengertian teks notifikasi. Nah, sebelumnya di sini apa namanya? Bisa dibuat juga ya, kita tidak harus menggunakan loop atau kaca pembesar. Nah, cara membuat di lingkungan kita kayak air dibungkus menggunakan plastik itu bisa cembung gitu. Yang apa tulisan kecil akan terlihat besar. Itu contohnya ya. Nah, di sini ada pengertian teks not. Nelin, Nelin, sok baca. Yang ingin baca, Ibu bacakan ya. Nah, di sini ada teks non-fiksi. Adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, Ini tuh kenyataan, gak ada atau suaranya hal apa yang gimana sih? benar-benar terjadi. Emang nggak ada suaranya? Ada, Ibu. Ada, Ibu. Ini ada teks non-fiksi adalah teks yang dibuat berdasarkan fakta, kenyataan, atau hal yang benar-benar terjadi. Informasi adalah kabar tentang peristiwa dari berbagai sumber seperti koran, majalah, televisi, radio, dan internet. Informasi dianggap akurat jika disampaikan sesuai fakta. Nah, berikut beberapa untuk mencari informasi dari teks non-fiksi. 1. Baca teks dengan cermat. 2. Pahami teks yang kamu baca. 3. Catat hal-hal yang pokok dalam teks seperti nama, tokoh, urutan dan terjadi suatu peristiwa dan lokasi terjadinya peristiwa. Setelah berhasil mencari informasi dari teks non-fiksi, langkah-langkah selanjutnya adalah menuliskan informasi tersebut untuk dapat menuliskan informasi dari sebuah teks. Berikut langkah yang dapat dilakukan untuk menulis informasi berdasarkan teks non-fiksi. Yang pertama itu baca teks dengan cermat ya. Yang kedua itu tulis inti dari setiap paragraf dalam teks yang dibaca. Nah, yang ketiga itu catat semua fakta yang tertulis. Nah, di sini contoh teksnya ya. Ibu udah ngirimin Iya, Bu. teksnya di grup. Nanti kalian cari ya yang sudah Ibu jelaskan tadi, kayak nama, toko, peristiwa, tempat ya. Nanti Baik, tugas-tugasnya Bu. dikumpulkan hari ini. Ada yang Baik, ingin Bu. ditanyakan nggak? Mungkin Cukup, pembelajaran Bu. kali ini dicukupkan saja ya. Baik, Ibu. Dari Ibu cukup. Siapa yang ingin memberikan kesimpulan? Saudara Nelin mau Nona, Bu, memberikan Nona. Nona katanya mau, Bu. mau ngambil kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Nanti LKPD sama evaluasi udah Ibu kirimkan di grup ya. Tinggal kalian isi dan kumpulin hari ini. Baik, Bu. Julpa sok mau menyampaikan. Jul, Udah belajar kalau cahaya, sifat-sifat cahaya. Tadi cahaya bisa dipantulin, dibiasin, terus bisa nembus benda bening, cahaya dapat merambat lurus. Eh, udah, itu aja Ibu dari saya. luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Indah.
Uh, Terus Nah, dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. nah, Seperti itu kan, Bu? pinter. Iya, pinter sekali ya. Jadi, pembelajaran kali ini kita mengetahui sifat-sifat cahaya yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Sebelum kasih, pulang, Ibu. ya sama-sama. Sebelum pulang, kita berdoa dulu ya. Sok dipimpin, pimpin. Sama siapa, Bu? Sama Indah deh, Indah. Ayo kawan-kawan, setelah belajar supaya ilmunya bermanfaat, kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Beri salam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.